Halo guys, apa kabar semua hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan ulas salah satu film action Korea yang berjudul The Roundup. Film ini menceritakan tentang seorang detektif Korea yang mendapatkan tugas ke Vietnam untuk menjemput DPO yang telah menyerahkan diri di Vietnam. Namun ternyata setelah di Vietnam, sang detektif menemukan satu kasus pembunuhan terhadap turis Korea yang membuat dirinya harus mengejar si pembunuh berdarah dingin itu. Bagaimana ceritanya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Berlatar kota Ho Chi Minh, Vietnam tahun 2008, kita difokuskan pada seorang pemuda yang bernama Yonggi, anak pengusaha tajir melintir dari Korea bernama Mr. Choi. Di mana saat itu mereka sedang survei lokasi untuk dijadikan resort oleh Yonggi. Beberapa saat kemudian, datang sebuah mobil van putih dengan beberapa orang yang mau menemui Yonggi dengan alasan proyek mereka. Dia adalah Kang Hae Sang, seorang pembunuh kejam yang kabur dari Korea ke Vietnam dan kembali melakukan kejahatan dengan memeras para turis Korea yang masuk ke Vietnam. Dan saat Yong berada di dalam mobil itu, tiba-tiba scene berpindah ke Korea. Kita dihadapkan dengan seorang pemuda stres yang menyandra seorang wanita di sebuah minimarket. Sementara terlihat beberapa polisi di sana tampak kesulitan untuk menangkap pemuda itu. Beberapa saat kemudian datanglah jagoan kita, Detektif Ma, yang kebetulan baru saja selesai berkencan entah dengan siapa. Setelah melihat kejadian itu, Detektif Ma pun langsung beraksi. Tidak butuh waktu lama, pemuda itu pun langsung diamankan oleh Detektif Ma. Esok harinya di kantor polisi Korea, rekan-rekan Detektif Ma kaget melihat sebuah media yang memberitakan bahwa polisi menganiaya pemuda itu di swalayan kemarin. Tidak lama Kapten Leon datang dan marah-marah terkait berita di media itu. Kapten Leon juga mengutus Detektif Ma ke Vietnam untuk menjemput Jong Hun, tahanan kabur yang menyerahkan diri di konsulat Korea di Vietnam. Akhirnya Detektif Ma dan Kapten Leon berangkat ke Vietnam. Namun setelah sampai di bandara Ho Chi Minh, Vietnam, mereka malah ditahan oleh polisi bandara sana. Setelah lama bertahan di sana, akhirnya petugas konsulat Korea pun datang menyelamatkan mereka dari polisi bandara. Saat mereka asik makan, Detektif Ma bertemu dengan Gasolin, penjahat kelas seri yang juga pindah ke Vietnam karena usahanya ditutup di Korea. Gasolin juga memperingatkan kepada Detektif Ma agar berhati-hati di Vietnam karena di sana banyak gangster yang memiliki senjata. Esok harinya di kantor konsulat Korea, mereka mendapat info tentang beberapa kasus aneh yang terjadi di sana, khususnya kepada turis Korea yang datang ke Vietnam. Merasa ada yang aneh dengan penyerahan diri Jong Hun, akhirnya Jong Hun pun diinterogasi oleh Detektif Ma. Ternyata Jong Hun menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh JD, di mana JD juga kebetulan adalah buronan Korea yang lari ke Vietnam. Mendengar keterangan itu, Detektif Ma juga berniat menangkap JD dan membawa JD sekalian ke Korea. Namun dihalangi oleh Kapten Leon karena tugas mereka hanyalah membawa Jong Hun saja. Namun Detektif Ma kekeh pada pendiriannya akan menangkap JD. Setelah sampai ke tempat JD, ternyata JD telah dibunuh oleh seseorang. Hal ini justru akan memperpanjang urusan Detektif Ma dan Kapten Leon di sana. Setelah dari tempat JD, Detektif Ma pun langsung mengancam Jong Hun karena telah membohonginya. Dan akhirnya Jong Hun pun bicara. Saat itu sebelum mati, Yonggi melarikan diri dari komplotan Hae Sang, namun berhasil ditemukan oleh Hae Sang. Sebelum dibunuh, Yonggi sempat memberitahukan tempat penyimpanan uangnya. Merasa masih kurang puas dengan apa yang didapatkan, Hae Sang pun kembali memeras ayah Yonggi yaitu Mr. Choi.
Kang meminta tebusan $500.000 dengan mengirimkan foto tangan Yonggi dan paspornya kepada Mr. Choi. 2 hari kemudian, Kang langsung dibayar oleh Mr. Choi, dan saat itu Jong Hoon dan JD pun kabur dari mereka. Atas dasar itulah Jong Hoon menyerahkan diri karena dikejar oleh Kang Hae Sang. Mendengar pengakuan Jong Hoon, Detektif Ma langsung berniat mencari mayat Yonggi dan JD sesuai dengan alamat yang ditunjukkan oleh Jong Hoon. Kemudian Detektif Ma mendatangi alamat tersebut, dan setelah menggali tanah di halaman belakang, akhirnya mayat Yonggi dan JD pun ditemukan. Tidak lama setelah itu, lokasi itu pun dipenuhi oleh polisi Vietnam. Saat Detektif Ma masih mencari informasi tentang Hae Sang, tiba-tiba pimpinan kepolisian Vietnam datang marah-marah atas kelakuan Detektif Ma dan Kapten Leon karena sudah dianggap bertindak terlalu jauh di wilayahnya. Selanjutnya scene berpindah ke suatu tempat yang diduga sebagai tempat Kang Hae Sang. Terlihat di sana tentara bayaran Korea yang diutus oleh Mr. Choi datang mencari Kang Hae Sang dan mengambil kembali uang tebusan itu, dan akhirnya uang itu pun dapat ditemukan kembali oleh anak buah Mr. Choi. Di waktu yang sama, Detektif Ma mendatangi markas salah satu mafia lokal bernama Raku untuk mencari tahu di mana Kang Hae Sang berada. Setelah olahraga sebentar, akhirnya Raku pun bercerita. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Detektif Ma langsung menuju ke tempat Kang Hae Sang. Sementara di sana, Kang Hae Sang pun baru saja kembali dari rumahnya. Melihat ada sesuatu yang aneh di rumahnya, Kang Hae Sang pun mulai curiga, dan tiba-tiba akhirnya para tentara bayaran Korea itu pun justru harus tewas di tangan Kang Hae Sang. Setelah itu Hae Sang menghubungi Mr. Choi dan meminta uang itu kembali. Namun Mr. Choi mengabaikan permintaan Hae Sang. Dan dengan kejadian itu Kang Hae Sang pun berencana untuk berangkat ke Korea untuk membunuh Mr. Choi. Beberapa saat setelah itu, Detektif Ma pun tiba di tempat Hae Sang. Detektif Ma kaget melihat mayat berserakan di mana-mana. Namun tiba-tiba dan akhirnya Hae Sang berhasil kabur dari Detektif Ma dengan mengendarai sebuah motor. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana terlihat Kapten Leon yang sedang dirawat akibat dibacok oleh Hae Sang. Di sini, Mr. Park juga memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan segera dideportasi oleh petugas imigrasi. Setelah Detektif Ma mendapatkan informasi bahwa Kang pergi ke Korea, mereka berdua pun akhirnya kembali ke Korea mengejar Kang. Sesampai di Korea, Detektif Ma langsung meninggalkan Kapten Leon di bandara dan pergi bersama Dong Yun ke tempat Jang Isu. Setelah bertemu Jang Isu, Detektif Ma menanyakan informasi kapal legal yang datang dari Cina. Setelah diancam oleh Detektif Ma untuk bicara, akhirnya Jang Isu pun terpaksa menghubungi relasinya, Kapten Kim yang berada di pelabuhan. Merasa informasi sudah didapatkan, mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan Jang Isu. Setelah di kantor polisi Gamsun, di mana Detektif Ma dan timnya sedang mengecek semua rekaman CCTV yang berada di pelabuhan. Alhasil mereka mendapatkan rekaman CCTV Kang Hae Sang yang baru saja tiba dari Korea. Scene berpindah ke pelabuhan. Terlihat Mr. Choi yang baru saja mendapatkan kabar tentang Hae Sang yang baru tiba di Korea. Mr. Choi pun menyuruh ajudannya untuk menambah tentara bayarannya untuk membunuh Kang Hae Sang. Sementara di kantor polisi, Detektif Ma dan Kapten Leon kembali mendapat teguran keras dari Kapolda terkait kasusnya di Vietnam yang diliput oleh media. Namun berkat keahlian Kapten Leon, akhirnya Kapolda pun tidak jadi memarahi mereka dan memberikan waktu 1 minggu untuk mereka untuk menutup kasus itu. Setelah itu Detektif Ma dan tim ngelayat ke rumah Yonggi. Di sana mereka ditemui oleh istri Mr. Choi. Di sana Detektif Ma juga kaget melihat semua tamu yang hadir adalah berasal dari kalangan gangster. Setelah acara makan selesai, Detektif Ma langsung pergi dari tempat itu setelah mendapatkan kabar dari Dong Yun bahwa mobil Kang Hae Sang ditemukan. Setelah sampai di lokasi, ternyata mobil yang digunakan Kang Hae Sang ditemukan di situ, namun Kang Hae Sang sendiri entah kemana. Kemudian scene berpindah ke kantor Mr. Choi.
di mana saat itu Mr. Choi sedang menaiki lift bersama ajudannya, dan tiba-tiba 강혜성입니다. tidak butuh waktu lama ajudan Mr. Choi pun tewas dalam lift. Sementara di parkiran, tentara bayaran Mr. Choi juga diserang oleh dua pembunuh bayaran yang sengaja dipanggil oleh Kang Haesang dari Filipina untuk membantunya membunuh Mr. Choi dan pasukannya. Di waktu yang sama, petugas berhasil melihat mereka melalui CCTV, dan saat itu juga semua petugas yang bertugas langsung menuju ke tempat itu. Namun lagi-lagi mereka kembali dapat meloloskan diri dari kejaran polisi. Esok harinya di kantor polisi, mereka mendapatkan pesan video dari Kang Haesang, di mana Kang Haesang meminta uang tebusan sebanyak 2 miliar kepada istri Chio. Setelah melihat video itu, Detektif Ma langsung berembuk bersama timnya dibantu oleh istri Mr. Chio. Beberapa saat kemudian, Haesang pun menghubungi istri Mr. Chio untuk bernegosiasi mengenai uang tebusan itu. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan Kang Haesang, mereka kemudian mulai mengatur rencana untuk menangkap Kang Haesang dan kawan-kawan. Kemudian Detektif Ma kembali mendatangi Jang Isu dan meminta agar Jang Isu mau menyamar jadi sopir dari istri Mr. Chio untuk penyerahan uang tebusan kepada Kang. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Kang Haesang dan kedua rekannya sesama pembunuh bayaran mengatur rencana untuk acara penerimaan uang tebusan. Di sini terlihat Kang Haesang agak kesulitan mengarahkan kedua rekannya ini karena keduanya memang kurang percaya dengan Kang Haesang. Kemudian esok harinya, terlihat istri Mr. Chio yang baru keluar dari rumahnya bersama Jang Isu membawa uang tebusan langsung naik ke mobil. Dan ternyata mereka sudah diikuti oleh kedua rekan Kang Haesang. Sementara Kang Haesang mengarahkan kedua rekannya itu dari suatu tempat. Di dalam perjalanan, terlihat Jang Isu terus memperhatikan uang tebusan itu. Sementara istri Mr. Chio mengira Jang Haesang sebagai detektif bagian dari tim Detektif Ma. Di waktu yang sama, semua tim Detektif Ma juga sudah bersiap-siap di posisi masing-masing, menunggu saat yang tepat untuk menangkap Kang dan kawanannya. Sementara Dong Yun bertugas untuk mencari Mr. Chio di sekitaran tempat mereka melakukan transaksi. Beberapa saat kemudian, Kang menghubungi istri Mr. Chio untuk berputar arah dan agar dapat mengelabui polisi yang mengikutinya. Hal ini tentunya makin menyulitkan tim untuk menangkap Kang Haesang dan kawanannya. Sementara itu, di tempat Dong Yun memasuki sebuah bangunan tua yang ada di sekitaran lokasi pertemuan. Di sana, Dong Yun menemukan Mr. Chio yang sedang disekap oleh Kang Haesang dalam sebuah ruangan. Tetapi saat Dong Yun akan membawa Mr. Chio keluar dari ruangan itu, tiba-tiba merasa rencananya diketahui oleh polisi, Kang Haesang pun langsung kabur menggunakan mobil. Tidak lama setelah itu, Kapten Leon datang menolong Dong Yun yang terkena tikaman dari Kang Haesang. Mengetahui Mr. Chio sudah ditemukan, akhirnya Detektif Ma pun mulai menjalankan rencananya untuk menangkap kawanan Haesang. Saat Detektif Ma mulai mengarahkan Jang Isu, tiba-tiba kemudian Jang Isu dan dua penjahat itu masuk ke dalam parkiran pusat perbelanjaan dan dikejar oleh polisi yang lainnya. Sementara di parkiran, istri Mr. Chio turun dan ditinggalkan oleh Jang Isu dengan membawa uang tebusan itu. Sementara Detektif Ma masuk ke pusat perbelanjaan itu untuk mencari istri Mr. Chio. Di waktu yang sama di parkiran, dua polisi tim Detektif Ma sedang bertarung menghadapi salah satu tim pembunuh bayaran dari Kang Haesang. Sementara itu di swalayan terjadi kejar-kejaran antara istri Mr. Choi yang dikejar oleh rekan Kang Haesang dan akhirnya ditemukan oleh Detektif Ma. Dan tidak butuh waktu lama, Detektif Ma langsung melumpuhkan rekan Kang Haesang itu. Kita pindah ke Jang Isu yang berhasil membawa uang tebusan itu. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba akhirnya Jang Isu kembali kabur dari Kang Haesang menggunakan taksi. Kang Haesang yang merasa kesal pun langsung membunuh beberapa polisi lalu lintas yang berada di sana. Sejak kejadian itu, polisi pun langsung menetapkan Kang Haesang dan Jang Isu sebagai DPO polisi
dan menyebarkannya ke media. Kang Haesang yang mendengar berita itu langsung bergegas meninggalkan tempatnya. Sementara di pelabuhan, Jang Isu diam-diam menghubungi Kapten Kim untuk menanyakan kapal yang akan berangkat ke Cina. Setelah berbicara dengan Mr. Kim, Haesang pun datang dan langsung membunuh Kapten Kim. Beberapa saat setelah itu, Haesang pun datang menemui Jang Isu dan berhasil mendapatkan uang itu kembali. Setelah mendapatkan uang itu, Kang Haesang berusaha kabur dari kota itu dengan menaiki sebuah bis. Sementara Detektif Ma yang baru saja menerima telepon dari Jang Isu langsung menaiki bis yang sama. Akhirnya pertarungan pun terjadi. 아직 멀어서 일어나 임마. Setelah pertarungan itu, Detektif Ma langsung menyerahkan Haesang kepada Kapten Leon. Di akhir film, Detektif Ma menghubungi Jang Isu yang sedang mabuk, di mana saat itu Jang Isu stres akibat gagal mendapatkan uang itu karena dikerjai oleh Detektif Ma, dan film pun berakhir.